Selamat datang dalam Berita Nasional. Jakarta 15 Agustus 2025, Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR RI menggelar sidang tahunan MPR RI tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Jakarta. Sidang tersebut dihadiri oleh anggota MPR, DPR, dan DPD, serta para pimpinan lembaga negara dan pejabat pemerintahan. Kegiatan ini merupakan agenda kenegaraan yang dilaksanakan setiap tahun menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam sidang tersebut, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan pentingnya memperkuat kerjasama antara lembaga negara untuk menghadapi berbagai tantangan nasional dan global. Menurut Ahmad Muzani, sinergi antara lembaga negara menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas politik, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat persatuan bangsa. Ia juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga semangat gotong royong dalam pembangunan Indonesia. Sidang tahunan berlangsung dengan tertib dan menjadi momentum evaluasi terhadap berbagai capaian pembangunan nasional. Masyarakat berharap hasil sidang tersebut dapat menjadi landasan bagi penyusunan kebijakan yang lebih baik pada masa mendatang. Dengan adanya koordinasi yang baik antara MPR, DPR, dan DPD, pembangunan nasional diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Presiden Prabowo sampaikan pidato kenegaraan di hadapan DPR dan DPD. Jakarta, 16 Agustus 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang bersama DPR RI dan DPD RI menjelang Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pidato tersebut disampaikan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Acara dihadiri oleh anggota DPR, anggota DPD, Menteri Kabinet, dan serta berbagai tokoh nasional. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Presiden juga menekankan pentingnya persatuan bangsa dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks. Menurutnya, pembangunan harus dilakukan secara merata agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pimpinan DPR RI menyambut baik berbagai program prioritas yang disampaikan Presiden. DPR berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi guna mendukung pelaksanaan program pembangunan nasional. Sidang berlangsung lancar dan menjadi salah satu agenda kenegaraan penting menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. DPR bahas diplomasi Parlemen Indonesia di Forum Internasional. Tangerang Selatan, 10 April 2026. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI menggelar rapat koordinasi untuk membahas posisi Indonesia menjelang pertemuan Interparliamentary Union atau IPU. Pertemuan tersebut membahas berbagai isu global termasuk perdamaian dunia, kerjasama internasional, dan pembangunan berkelanjutan. Ketua BKSAP DPR RI, Syahrul Aidi Masat, mengatakan bahwa Indonesia perlu terus berperan aktif dalam diplomasi internasional. Menurutnya, Parlemen memiliki peran strategis dalam memperkuat hubungan antar negara serta menyuarakan kepentingan nasional Indonesia. Ia menambahkan bahwa DPR akan terus mendorong kerjasama yang konstruktif dengan berbagai negara sahabat. Para peserta rapat juga menyoroti pentingnya menjaga posisi Indonesia sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian dunia. Melalui diplomasi parlemen, Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap penyelesaian berbagai persoalan internasional. Hasil rapat tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi delegasi Indonesia dalam forum internasional mendatang. KPK luncurkan program pendidikan anti korupsi nasional. Jakarta, 11 Mei 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meluncurkan program pendidikan anti korupsi nasional yang ditujukan bagi pelajar dan mahasiswa di seluruh Indonesia. Program ini dilaksanakan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Peluncuran dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi sejak usia dini. Ketua KPK, Setio Budianto, mengatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu cara paling efektif untuk membangun budaya integritas. Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penindak hukum, tetapi juga melalui pembentukan karakter generasi muda. Ia berharap program tersebut dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya nilai kejujuran dan tanggung jawab. Kementerian Pendidikan menyambut baik pelaksanaan program tersebut. Berbagai materi pembelajaran akan disesuaikan dengan jenjang pendidikan peserta didik. Melalui kerjasama antara KPK dan pemerintah,
Budaya anti korupsi diharapkan dapat semakin mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. MK minta DPR dan pemerintah menyusun regulasi baru. Jakarta, 16 Maret 2026, Mahkamah Konstitusi atau MK mengeluarkan putusan terkait pengaturan hak keuangan dan pensiun pejabat negara. Putusan tersebut menjadi perhatian berbagai kalangan karena berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan kepastian hukum. Ketua MK, Surhatoyo, menyampaikan bahwa pembentukan regulasi baru diperlukan agar aturan yang berlaku tetap relevan dengan perkembangan zaman. Menurut MK, DPR dan pemerintah perlu menyusun pengaturan yang lebih komprehensif guna memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak terkait. DPR menyatakan akan mempelajari putusan tersebut dan menindaklanjutinya sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku. Para ahli hukum menilai keputusan MK menunjukkan berjalannya sistem checks and balance dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Putusan tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas regulasi nasional di masa mendatang. KPK terbitkan edaran pencegahan gratifikasi dalam penerimaan murid baru. Jakarta, 31 Mei 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi menerbitkan surat edaran nomor 7 tahun 2026 tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi dalam sistem penerimaan murid baru. Edaran tersebut ditujukan kepada pemerintah daerah, dinas pendidikan, serta satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Deputi Pendidikan dan Peran serta Masyarakat KPK, Abdul Aziz Suhendra, mengatakan bahwa proses penerimaan murid harus berlangsung secara objektif, transparan, dan akuntabel. Ia menegaskan bahwa seluruh pihak harus menghindari praktik gravitasi maupun penyalahgunaan kewenangan. Menurutnya, integritas dalam dunia pendidikan harus dijaga sejak awal proses penerimaan peserta didik. Kebijakan tersebut mendapat apresiasi dari berbagai kalangan karena dinilai mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan nasional. KPK berharap seluruh instansi pendidikan dapat mematuhi pedoman yang telah ditetapkan. Dengan demikian, proses penerimaan murid baru dapat berlangsung secara adil dan memberikan kesempatan yang sama